Hey guys, konten Origin minggu ini kita masih memperhatikan request kalian yang banyak banget minta buat bahas Doomsday. Lawan sepadan Superman ini punya banyak sekali penggemar karena memang kekuatannya yang serem-serem gila. Karakter Doomsday ini menjadi sangat terkenal karena memang menjadi makhluk yang bisa membunuh Superman. Dengan penampilan yang sangat menyeramkan, tubuhnya ini bisa beradaptasi sesuai keinginan dan juga seberapa kuat lawan yang ia hadapi. Anehnya, setiap Doomsday ini menerima serangan, mustahil sekali bagi lawannya bisa menggunakan serangan yang sama. Hal tersebut terjadi karena memang tubuhnya sudah beradaptasi dan kebal dengan serangan musuh yang pernah ia terima. Dengan kekuatan semengerikan itu, jelas dia bisa membunuh pahlawan DC sekuat Superman. Sudah diceritakan di dalam komik, muncul di film animasi, hingga mematai Superman di film layar lebar Batman vs Superman, membuat sosok ini menjadi dipuja oleh banyak fans DC. Tapi tidak banyak yang tahu asal-usul dari karakter raksasa berduri ini. Nah, buat kalian yang belum tahu banyak tentang karakter ini, kalian datang ke video yang tepat. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita bahas singkat asal-usul dari Doomsday. Jadi, karakter Doomsday ini berasal dari planet yang sama dengan Superman, tentu saja Krypton. Berasal dari planet yang sama, jadi wajar dia punya kekuatan yang hampir sama dengan Superman. Tetapi, Doomsday ini bisa dibilang sebagai penghuni asli dari planet Krypton. Dia adalah makhluk Krypton zaman purba, jauh sebelum bangsa Kryptonian menghuni planetnya. Dia pertama kali diperkenalkan lewat komik berjudul Superman The Man of Steel issue nomor 17 pada tahun 1992. Tapi memang pada penampilan pertamanya, Doomsday hanya sebatas glimpse saja. Barulah di edisi komik yang berjudul Superman The Man of Steel issue nomor 18, Doomsday diberikan gambaran wujud yang utuh. Ayah Doomsday ini adalah alien yang bernama Bertron. Bertron adalah seorang ahli genetika yang tiba di planet Krypton beberapa ratus ribu tahun yang lalu di masa-masa banyak sekali monster mematikan yang menjelajahi dunia. Selama berpuluh-puluh tahun, Bertron ini terobsesi untuk menciptakan makhluk yang bisa bertahan hidup di lingkungan apapun dan bahkan menipu kematiannya sendiri. Tahun demi tahun, percobaan Bertronnya selalu gagal dan belum bisa memuaskan keinginannya untuk menciptakan makhluk sekuat itu. Setiap harinya bayi kloningan ini selalu terbunuh dalam percobaannya. Tapi setelah 10 tahun, Bertron baru menyadari ternyata bayi-bayi percobaannya itu selalu berevolusi menyesuaikan keadaan. Mereka ini mencoba bertahan hidup dalam keadaan yang sesulit apapun, seperti suhu tinggi hingga ke atmosfer yang beracun. Bersemangat dengan percobaannya, Bertron ini akhirnya melanjutkan percobaannya. Di percobaan selanjutnya, ternyata bayi cloning satu ini mampu bertahan beberapa jam di atmosfer beracun itu tanpa mati seperti yang lainnya. Tapi sayangnya ancaman sang bayi ini bukan hanya atmosfer beracun saja, tapi bayi ini harus dimakan oleh binatang buas penghuni area itu. Tidak putus asa, Bertron ini kemudian menciptakan bayi lain yang lebih tahan terhadap serangan. Akhirnya terciptalah Doomsday yang bisa bertahan hingga 2 tahun di atmosfer beracun itu, lalu ia juga membunuh banyak sekali monster penghuni planet itu. Senang akhirnya misinya hampir berhasil, Bertron lalu ingin menciptakan Doomsday ini menjadi makhluk yang sempurna dan juga abadi. Pada akhirnya, Bertron ini berhasil membuat Doomsday ini menjadi abadi. Bertron tidak perlu menghidupkannya lagi. Doomsday akan selalu hidup dengan sendirinya karena Bertron ini berhasil mengubah DNA Ultimate Life Form sehingga makhluk itu bisa beregenerasi setiap kali ia dibunuh. Tapi sayangnya setelah berhasil, Bertron ini harus mati dalam proses penyempurnaan Doomsday. Setelah itu, Doomsday yang ditinggal sang ayah membunuh seluruh orang di laboratorium akibat kebenciannya dengan hasil percobaan, lalu dia berkelana seorang diri dan ia juga menyesuaikan gaya hidupnya sesuai dengan musuh-musuh ataupun alam yang dihadapinya. Doomsday ini sangat membenci makhluk hidup. Ketika ia bertemu apapun yang hidup, maka akan dengan segera ia membunuhnya. Pernah pada suatu waktu, Doomsday ini bertemu dengan Darkseid. Nah saat itu, Doomsday ini sudah membunuh sekutu Darkseid yang bernama Master Mayhem. Kemudian Darkseid ini menantang Doomsday, tapi sayang sekali Darkseid harus kalah dalam pertarungan ini. Kemudian Darkseid memilih kabur bersama krunya, tapi Doomsday justru meloncat ke kapal Darkseid, lalu memusnahkan seluruh kru Darkseid. Hanya menyisakan Darkseid seorang diri, Darkseid akhirnya berhasil kabur. Nah, sejak saat itu, Doomsday terus menggila, membunuh dan mengacaukan setiap dunia yang ia datangi. Kematian Doomsday ini terjadi ketika dia harus melawan Radiant. Radiant adalah makhluk kuat yang belum pernah ia temui sebelumnya. Bahkan pertempuran antara Radiant melawan Doomsday terjadi selama seminggu. Hingga akhirnya, Radiant ini berhasil membunuh Doomsday. Akhirnya ia diberikan pemakaman yang sangat layak. Mayat Doomsday dirantai di sebuah kapal dan dilemparkan kembali ke bintang-bintang tempat ia berasal.
Tapi akhirnya kapal tempat Doomsday dimakamkan itu jatuh ke bumi dan tidak aktif selama beberapa tahun. Hingga terjadi event komik DC yang bernama Zero Hour, nama Doomsday kembali muncul. Bangkitnya Doomsday ini gara-gara Brainiac yang kembali ke masa lalu dan menggunakan kekuatannya untuk menyelamatkan Doomsday dari kematiannya. Kemudian Brainiac ini mengendalikan tubuh Doomsday untuk melawan para anggota Justice League. Meski Doomsday ini berhasil diselamatkan dari kendali Brainiac, tapi pada akhirnya, Doomsday yang sudah bebas itu kembali menjadi tantangan yang sangat berat untuk dilumpuhkan oleh Justice League. Singkatnya, kalian bisa melihat kisah Doomsday membunuh Superman di kisah komiknya yang berjudul The Death of Superman. Sebenarnya asal-usul Doomsday ini sangat rumit guys. Ada beberapa perbedaan mengenai asal-usul Doomsday di komik, film, ataupun animasinya. Yang sudah kita ceritakan tadi itu merupakan cerita asal-usulnya di komik. Sedangkan di versi layar lebar, kita sudah tahu bersama kalau Doomsday ini diciptakan oleh Lex Luthor dari mutasi mayat Jenderal Zod. Sedangkan kalau kita fokus ke cerita di komiknya, jelas karakter Doomsday ini tidak diciptakan sesimpel itu. Yang jelas, terciptanya karakter Doomsday ini berawal dari beberapa pertanyaan para fans kepada penulis komik Superman. Mereka semua bertanya, siapa yang bisa mengalahkan Superman? Nah, dari pertanyaan itulah, penulis komiknya berinisiatif untuk menciptakan sosok Doomsday, sang supervillain legenda yang mampu membunuh Superman. Sebenarnya panjang sekali kisah perjalanan Doomsday ini kalau kita ingin gambarkan secara luas. Mulai kebangkitannya di bumi, setelah ia berhasil keluar dari kurungan luar angkasa, Doomsday memporak-porandakan Amerika Serikat. Nah, disinilah Superman harus meninggal dalam pertarungan melawan Doomsday. Itu terjadi di cerita komik The Death of Superman. Setelah komik itu, cerita berlanjut ke komik yang berjudul Reign of Superman yang sudah dibuatkan film animasinya juga. Di mana di dalam komik ini, setelah kematian Superman yang asli, muncullah 4 orang yang mengaku sebagai Superman. Mereka berempat itu, yang pertama bernama Eradicator. Eradicator ini adalah sebuah entitas yang tercipta dari artefak kuno planet Krypton. Ia menghisap energi Superman yang telah meninggal, sehingga ia dapat menduplikasi wajah dan penampilan fisik Superman, begitu juga dengan kekuatannya. Yang kedua ada Superman yang bernama Kon-El alias Superboy yang dikenal dengan nama The Metropolis Kid. Superboy ini diketahui merupakan proyek dari Paul Westfield yang dinamakan Project Cadmus. Dan ternyata di akhir-akhir, ternyata Superboy ini merupakan cloningan dari DNA Superman dicampur dengan DNA Lex Luthor. Superman yang ketiga bernama Steel. Steel memiliki nama asli John Henry Irons. Ia merupakan seorang insinyur dari bumi yang berusaha melindungi tetangganya dengan menggunakan baju besi hasil temuannya sendiri. Dan Superman yang terakhir, ada yang Superman yang bernama Cyber Superman. Cyber Superman ini sebenarnya juga manusia bumi bernama Hank Henshaw. Nah, Hank Henshaw ini menaruh dendam kepada Superman karena kecelakaan pesawat luar angkasanya. Akhirnya ia menjadi cyborg dengan kemampuan milik Superman berkat data-data Superman yang ia dapat. Lalu di mana hubungannya dengan Doomsday? Nah, ternyata Cyber Superman ini berniat untuk menghidupkan kembali Doomsday dengan meletakkan semacam alat di kapal yang membawa mayat Doomsday keluar angkasa. Akhirnya Doomsday ini hidup kembali. Singkatnya, setelah Superman yang asli kembali hidup, ia belajar dari kekalahannya dengan Doomsday. Pada akhirnya, Superman berhasil mengalahkan Doomsday dan membuat Doomsday ini mati kembali. Setelah itu, Doomsday ini dikirimkan lagi ke luar angkasa menggunakan pesawat pemakamannya. Tapi akhirnya, pesawat yang membawa mayat Doomsday ini ditemukan oleh pemulung luar angkasa. Melihat adanya mayat Doomsday, pemulung ini kemudian menjualnya ke planet Apokalips. Nah, pertemuan inilah yang sudah kita ceritakan tadi, di mana Doomsday bertemu dengan Darkseid, lalu mengalahkan Darkseid dan juga krunya. Setelah Darkseid ini kalah, ternyata anak buahnya bernama Desat menghubungi Superman kalau Doomsday membuat kekacauan di planet Apokalips. Mendapat kabar itu, Superman bergegas ke planet Apokalips untuk mengalahkan Doomsday. Tapi sayang sekali, sesampainya Superman ke planet Apokalips, Doomsday ternyata sudah dikirimkan oleh Desat menggunakan Motherbox untuk diteleportasi ke planet Katalon, di mana makhluk tersebut pertama kali dikalahkan oleh Radiant. Namun karena Doomsday ini tidak bisa dibunuh dengan cara yang sama, akhirnya The Radiant ini tidak mampu lagi melawan Doomsday. Akhirnya Superman ini mengetahui kemampuan unik Doomsday ini dari Desat. Akhirnya Superman membawa Wave Rider dan menyusul Doomsday ke planet Katalon. Nah, di sanalah ia bertempur sekali lagi dengan Doomsday. Karena sadar kalau Doomsday ini tidak dapat dikalahkan dengan cara yang sama, akhirnya Superman ini menggunakan Wave Rider dan mengirim Doomsday ke akhir waktu. Sejak saat itu, Doomsday sudah tidak terdengar lagi kabarnya. Dalam versi-versi cerita lain, memang banyak versi kebangkitan Doomsday lagi. Tapi yang wajib kita pedomani hanya yang versi komiknya saja guys.
Untuk yang versi terbaru, jelas timelinenya sudah berubah dan memerlukan video lain untuk kita bahas soal karakter Doomsday ini. Sejauh ini, hanya itulah video singkat yang menggambarkan bagaimana asal-usul serta perjalanan Doomsday selama ini di komik DC. Intinya, Doomsday adalah makhluk yang sangat kuat dan layak kalau didatangkan lagi ke dalam film layar lebar. Sejauh ini, apakah kalian sudah paham atau mengingat asal-usul Doomsday? Jika ada materi yang perlu ditambahkan, pendapat kalian sangat kami tunggu di kolom komentar di bawah. Oke guys, terima kasih kalian sudah menyaksikan video ini hingga selesai. Jika kalian suka dengan konten-konten seperti ini, ayo dukung kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share, serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi, agar teman-teman mengetahui apabila Daily Screen mengupload video setiap harinya. Thank you guys.